Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, qara'a as-sab'ah wal jumhur bitasdidil ya. Ini hati-hati. Kenapa? Baca Al-Qur'an itu salah harokat, kurang tasdid, terus salah i'rab, terus itu bisa merubah makna, merubah makna, dan kategorinya yang khotoknya salahnya salah besar. Ya. Karena berubah makna. Kalau iyyaka bitasdid, jadi seluruh Al-Qur'an itu Al-Baqarah hurufnya ada 25.500. 25. Terus tasdidnya ada 500. Seluruh Al-Qur'an itu ada. Mempengaruhi maknanya. Bitasdidil ya min iyyaka wa qara'a Umar bahwa Umar membaca kalau tidak kita pakai ya bimakna dhau syamsi. Ya. Wahya, kalau kita lupa yaknya, nah kita jadi musyrik, Pak. Musyrik tanpa sadar. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi ghairi tasdid, iyyaka maknahu bi ghairi iya dhau syamsi. Jadi kita baca Fatihah tapi malah jadi orang Jepang, nyembahnya matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja manhajah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatid, para hujat, jamaah Masjid Al-Barkah rahimakumullah, pengurus DKM, Ustadz Haji Haidir, imam kita. Pertama dan yang utama, syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah adalah penggenggam segala kekuasaan. Allah adalah sumber segala kejadian. Allah adalah pengatur segala keadaan. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita menyembah, dan hanya kepada Allah azza wa jalla kita memohon solusi dari berbagai macam problem, resah, gundah, musibah, serta berbagai masalah. Dari Allah semua berasal dan akhirnya cepat atau lambat, siap atau tidak siap, semua akan kembali kepada Allah setelah tiba waktunya, setelah tiba gilirannya ajal dan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada hamba dan makhluk Allah yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling sabar, yang paling santun, yang paling dermawan,
yang paling gigih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yatim piatu yang tiada ayah tiada ibu. Lanjutin, Pak. Yang tiada ayah tiada ibu, tetapi hidupnya sangat suka kedatangannya di dunia ini membawa beliau tidak pernah kepada kaum jahili, walaupun dicaci tidak pernah putus ya, ini susahnya kalau sama bapak-bapak begini, di pingpong gak nyambung. Gak apa-apa, Pak, ya, maklum, subuh-subuh. Sebelum saya melanjutkan kajian dari Al-Mukarram Kiai Haji Jamhuri yang sedang melaksanakan membimbing rukun Islam yang kelima, saya ta'aruf, nama saya sudah di sini ya. Dan saya punya satu, bukan yel-yel ya, saya punya jurus yang ini ustadz lain gak punya, Pak. Agar ilmunya berkah, manfaat, jurusnya 7 us. Nanti tolong di akhir nanti jadi kuis ya, yang hafal. Ya, jadi biar nih, coba tangannya diangkat dulu semua. Nanti ikuti gerakan dan ucapannya. Akhirannya us semua ya. Ya. Hati tulus. Pikiran fokus. Ngaji serius. Hasilnya bagus. Banyak fulus. Pasangannya mulus. Bonusnya Jannatul Firdaus. Allahumma ya Rabbal. Udah hafal, Pak, ya? Ini salah satu materi kuis. Diulangi sekali lagi. Ya, ya. Hati tulus. Pikiran fokus. Ngaji serius. Hasilnya bagus. Banyak fulus. Pasangannya mulus. Bonusnya Jannatul Firdaus. Allahumma ya Rabbal. Nah, ini jurus saya doang, Pak, ini. Seluruh dunia hanya saya yang punya ini. Sudah saya patenkan di Singapura itu. Jadi kalau ada yang pakai berarti murid saya ya. Ya, itu salah satu ta'aruf saya ya, 7 us ya. Saya juga pengasuh pesantren di Qadfazalil Firdaus di Cisauk setelah Konita. Nah, kesana dikit saya ada pesantren di situ, pesantren yang kedua. Yang pertama di Perumnas, ya, sono untuk laki-laki. Alhamdulillah untuk yatim dan duafa gratis, Pak, ya. Karena di sini orang kaya semua bayar ya. Insya Allah. Itu jadi ta'aruf saya singkat. Saya dari 2007 kenal Al-Mukarram Kiai Jamhuri, dan alhamdulillah sering untuk menggantikan beliau di banyak majelis ketika beliau ke Haram dan seterusnya. Besok pagi saya di Marala, Pak, kajian tentang jin, karena saya juga salah satu pengurus Asosiasi Ruqyah Syar'i Indonesia. Sanad saya dari Syekh Usama bin Barro Al-Ma'ani dari Jordan, temannya Syekh Abdul Salam Bali. Jadi nanti kapan-kapan setelah hadir yang mau ruqyah boleh. Ya. Jadi kajian jin itu di Marala besok udah part ketiga. Nah, karena pertama tentang jin, ternyata sampai part 1, part 2, dan ini part ketiganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sama-sama kita baca Al-Fatihah dulu bareng-bareng dari bismillah, lalu nanti kita baca tafsirnya dan beberapa muqaranahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saya bawakan dua tafsir dari tafsir Ibnu Katsir lil Imam Abi Al-Hafidh Ad-Damashqi dan tafsir Maraghi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Qara'a ba'dul qurra. Jadi kalau kita nanti dengar di masjid-masjid kok cara bacanya beda, memang ahlul qurra membacanya dengan berbagai model. Ada yang sering kita dengar dan tadi imam juga baca. Ustaz siapa tuh? Antum? Ustaz Faisal. Ya, ada yang malikinya pendek. Maliki yaumiddin. Ini ada ba'dul qura. Wa qala, ada yang akharun pakai seperti Ustaz tadi. Saya juga pakai itu. Pakai memnya dibaca mat asli, berarti di bawah 2 harakat. Maliki yaumiddin. Nah, wakilahuma sahihun mutawatirun fi sam'i. Dua-duanya boleh asal tahu ilmunya. Atau ngaji qiraah sab'ahnya boleh dibaca Maliki yaumiddin, boleh pakai panjang, pakai mat tabi'i atau mat asli. Maliki yaumiddin. Kilahuma sahihun mutawatirun. Dua-duanya boleh asalkan ngaji ya. Terus wa yuqalu aidan, ada bacaan ketiga ya, malikinya pakai ya, maliki yaumiddin ya, ada bacaan ketiga. Tapi ini enggak rajih. Tapi ada, kalau nanti kita ketemu ada imam ya, mungkin dia karena udah ngaji yang sebut. Jadi dari macam-macam bacaan ini semuanya diperbolehkan. Jadi Malik dalam Al-Quran ada yang Al-Mulku, ada yang Al-Maliku ya, dan seterusnya ya. Jadi boleh ada ba'dul qura membaca dengan tidak panjang Maliki yaumiddin. Ada yang ba'dul qura akharun membaca dengan Maliki yaumiddin. Jadi nggak usah ribut ya, nggak usah ribut ya, dua-duanya benar ya, dua-duanya. Dalam ayat yang lain ada limanil mulkul yaum. Nah, ada yang qauluhul haq walahul mulk. Jadi al mulku adalah raja atau pemilik atau penguasa. Nah, yaumiddin ini rukun Islam, rukun iman ini yang memang sering diulang-ulang itu 2. Contoh ketika hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, disebutnya, ditonjolkannya sering terurang-urang yang 2. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, atau dan falyakul khairan falyukrim dhaifahu falyukrim jaru, dan seterusnya. Ini dalam ayat limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahar, atau ayat yang sering familiar kita dengar di akhir surat Al-Hasyr ya. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu apa? Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya, sering kita dengar. Nih. Jadi cara qiraahnya ada beberapa pendapat dan semuanya benar. Jadi kalau nanti ada, memang kita seringnya pakai Imam Hafiz,
pakai imam hafiz, tapi model bacaannya ada qiraah sab'ah dan ada beberapa yang boleh kita baca dengan catatan tahu ilmunya. Tapi jangan langsung cuman denger langsung ikut ya. Ikuti Muammar wadduha, langsung imamin pakai wadduha gitu. Ada kenapa dibaca imalah? Padahal kalau kita imam hafiz imalahnya cuman 2. Bismillahi majreha wa mursi, di surah 2 doang. Tapi kalau tahu bisa. Jadi ada kaidah sebelum huruf harokat kasrah awalnya huruf apa maka boleh diimalahkan. Tapi harus tahu dulu. Jangan asal main kita ngimami terus langsung wadduha. Wah, makmumnya bisa komplain ya. Jadi tahu ilmunya dulu. Ini Maliki Yaumiddin, mulk banyak, jadi arti daripada Maliki Yaumiddin. Yang ditonjolkan adalah dari rukun iman yang 5 itu adalah tentang yu'minu billah, yakni nomor 1, beriman kepada hari akhir, berarti nomor berapa? 5. Karena yang 6 wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini jadi cara membacanya dan cara meyakininya. Kenapa ditonjolkan? Ad-din ini tidak menafikan bahwa Allah itu juga sebelumnya disebutkan Rabbil Alamin. Jadi spesifik kenapa hanya menyebutkan salah satu rukun iman yaitu yaumul din, ay yaumul hisab, ay yaumul jaza, ay yaumul hasyr. Ad-din di sini bisa bimakna al-jaza, bimakna al-hisab, bimakna al-hasyr, bisa bimakna banyak makna di situ. Jadi yaumuddin di situ. Ya. Ini kita tidak baca semuanya ya karena durasinya sampai 50 menit ya. Insyaallah. Maliki yaumiddin ya. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, qara'a as-sab'ah wal jumhur bitasdidil ya. Ini hati-hati. Kenapa? Baca Al-Qur'an itu salah harokat, kurang tasdid, terus salah i'rab, terus itu bisa merubah makna, merubah makna, dan kategorinya yang khotoknya salahnya salah besar. Ya. Karena berubah makna. Kalau iyyaka bitasdid, jadi seluruh Al-Qur'an itu Al-Baqarah hurufnya ada 25.500. 25. Terus tasdidnya ada 500. Seluruh Al-Qur'an itu ada. Mempengaruhi maknanya. Bitasdidil ya min iyyaka wa qara'a Umar bahwa Umar membaca kalau tidak kita pakai ya bimakna dhau syamsi ya. Wahya, kalau kita lupa yaknya, nah kita jadi musyrik, Pak. Musyrik tanpa sadar. Kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi ghairi tasdid, iyyaka maknahu bi ghairi iya dhau syamsi. Jadi kita baca Fatihah tapi malah jadi orang Jepang, nyembahnya matahari. Nah, ketika Nabi Ibrahim awal-awal kontemplasi, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba. Lihat pertama kaukab najm itu sama. Ini tentang haji dikit. Bintang itu laki perempuan, Pak? Kira-kira aja, salah benar nggak apa-apa. Kan pilihan cuma laki perempuan. Bintang itu laki apa perempuan? Hah? Laki-laki ya? Ya betul. Nah saya nggak usah tanya alasannya ke laki-laki perempuan, masih pusing lagi. Kalau ustadznya tahu itu. Ya dari ayatnya, falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Udah ketahuan laki-lakinya karena pakai hadza. Kalau perempuan hadhihi. Falamma afala, ketahuan laki-lakinya karena pakai afala. Kalau perempuan jadi afalat. Ya, jadi Nabi Ibrahim pertama mencari Tuhannya, kayaknya cakep ini, bintangnya banyak ini, indah ini layak kita jadikan Tuhan. Waktu awal-awalnya. Lalu ketika hilang, falamma afala, malam doang ya. Kalau siang, kalau kita punya masalah siang, Tuhannya nggak ada gimana? Ya, akhirnya hari berikutnya, falamma ra'al qamara, melihat qamar, moon, bulan laki-laki perempuan, Pak?
Hah? Nah, nggak apa-apa, bebas. Karena ibu-ibu ditanya hamilnya berapa bulan, nah, bukan berapa bayinya ya kan? Ya, bulan kayaknya pantasnya perempuan ya. Falamma ra'al qamara bazighon. Ternyata bulan masih laki-laki, Pak. Kalau perempuan jadi bazighotan. Bulan laki-laki. Falamma ra'al qamara bazighon qala hadza rabbi, masih hadza. Falamma afala, masih afala, berarti bulan masih laki-laki ya. Terus falamma ra'asyamsa, matahari, ini kira-kira laki perempuan, Pak? Kira-kira aja, salah nggak apa-apa. Ya, perempuan. Ustadznya tahu karena hafal ayatnya. Falamma ra'asyamsa bazighatan, matahari itu perempuan. Falamma afalat qala hadza rabbi hadza akbar, ini lebih besar, lebih layak dijadikan Tuhan. Karena lebih besar, kalau matahari muncul semua akan hilang. Falamma afalat, ternyata hilang juga. Maka kalau bertuhan sama matahari, punya masalah malam, repot. Tuhannya nggak muncul. Kalau bertuhan sama bulan, tanggal 1 sampai 15 muncul, tanggal 16 sampai ini redup. Makanya langsung inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Ya. Wa qara ba'dum iyyaka bi fathil hamzati wa tasdidil ya'i. Wa qara ba'duhum, ada yang membaca, ini cukup jadi pengetahuan. Nah kan jangan ha, hamzah iyakanya dibaca pakai ha. Hiyaka bil ha ba'dal hamzah. Ada yang pakai hiyaka na'budu. Ada. Nanti, tapi kalau cukup jadi pengetahuan, enggak usah dipraktekkan ya. Takut jadi ribut. Ya. Hiyaka, ada yang qara'a ba'dhum hiyaka bil ha badal al hamzah. Karena hal ara'aital, itu bisa hal ra'aita, karena a itu artinya juga sama dengan hal. Tahukah kamu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi kalau nanti ternyata ada imam yang baca hiyaka, ditanya, Ustaz, itu tadi salah apa sengaja gitu? Saya dengar itu Ustaz Arif dulu boleh hiyaka gitu. Ya, tapi ngajinya hatam. Kalau nggak hatam jangan pakai, asal pakai ya. Boleh, ada ba'dul qura membaca dengan ha. Hiyaka na'budu. Ya, qala ba'dul qura bil ha. Wa nasta'inu bi fatin nun awil kalimati fi qiraatil jam'i. Jadi nasta'in, kenapa menggunakan redaksi jamak? Nasta'in, bukan asta'in ya. Ini maknanya Fatihah itu di dalam sholat, dan sholat itu walaupun yang baca imam sendiri, tetapi lil jam'i, karena qiraatul imam, bacaan imam itu adalah menanggung, membawa bacaan makmum. Nanti ada perbedaan. Fatihah itu ada beberapa khilaf. Ada yang mutlak tidak baca, ada yang mengatakan kalau sholat sir makmum baca. Kemarin udah dibahas mungkin. Kalau jahar maka cukup qiraatul imam cukup ya. Terus dan seterusnya, ada beberapa ikhtilaf tidak kita bahas. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Bimakna wa qaddama al-maf'ul wa huwa iyyaka wa qarrara lil imal wal hasr. La na'budu illa iyyaka, saya tidak menyembah kecuali kepada engkau. Wa la natawakkalu illa 'alaika, saya tidak bertawakal kecuali kepada engkau. Wa hadza huwa kamalut ta'ah. Jadi ini adalah kesempurnaan dalam ketaatan. Makanya wasilah bi a'malis sholihah itu boleh. Misalnya kita pengen sesuatu terus baca Ar-Rahman 3 kali, 7 kali baru doa. Itu na'budunya dulu. Nah, kita kan kadang bapak aja kalau ibu aja kalau pengen dapat sesuatu dari suaminya kan dipuja, oh kamu ganteng, kamu baik, bucin gitu, ujung-ujungnya 10 juta pak, nah gitu kan, dipuja.
Iyaka kenapa didahulukan al-maf'ulnya dulu? Karena yang namanya ibadah itu hukumnya wajib. Sementara memohon pertolongan, isti'anah itu bagian dari yang diperintahkan dan disunahkan untuk mendukung yang wajib. Makanya al-wajib muqaddamun, maka al-ibadah muqaddamun ala isti'anah. Makanya beribadah, jadi kalau kita beribadah tidak sempat doa itu nggak masalah. Salah satu ibadah yang man saghalahul Quran, ada orang yang sibuk membaca Al-Quran, sibuk pokoknya ngaji baca tilawah. Terus dia tidak sempat berdoa, maka Allah lebih baik daripada orang yang sibuk berdoa nggak sempat baca Quran. Assalamualaikum, ya Allah minta kulkas, ya Allah minta dispenser, ya Allah minta suaminya ganteng, ya Allah minta jadi putih gitu. Ada orang yang miskin itu, istrinya datang, Ustadz tolong doakan suami saya kaya Ustadz. Kalau kaya, ibu siap resikonya suami kaya. Suami kaya itu biasanya yang pertama diperbaiki rumahnya dibagusin. Siap. Lalu mobilnya dibagusin, dari biasanya Avanza jadi Pajero. Yang ketiga biasanya pendampingnya dipantesin, karena rumah udah bagus, mobil bagus, kok sebelahnya nggak ganti-ganti. Akhirnya siap resiko ketiga, Bu. Kenapa? Berarti nanti suaminya kalau ibu nggak pantas naik mobilnya diganti yang pantas. Ya udah Ustadz, doain miskin aja suami saya. Akhirnya miskin aja, ya resiko gitu kan. Suaminya jadi kaya kan, jadi karena menurut Deddy Corbuzier, Bu, laki-laki itu makin kaya makin butuh wanita. Kalau wanita semakin banyak duit nggak butuh laki-laki. Betul apa betul, Pak? Ibu kalau ditanya, Bu, punya gaji suami, gajinya 500 juta, pulangnya 3 tahun sekali, sama gajinya 5 juta, pulang setiap hari, ibu pilih mana, Bu? 300 juta tiap hari. Wadah, pinter dia. Suami 300 juta tiap hari gitu. Nggak apa-apa Ustaz, mau 5 tahun 10 tahun penting. Ya. Itu jadi kenapa surganya laki-laki itu makanya dapat 700 bidadari, karena memang laki-laki itu kelemahannya ketika menghadapi perempuan. Ya, kalau perempuan itu kelemahannya, laki-laki itu kelemahannya di mata, kalau perempuan itu kelemahannya di mulut. Nah, dosa laki-laki itu banyak kan di mata. Astagfirullahaladzim. Makanya bapak-bapak itu, kalau ibu mulut, comel, bawel, cerewet itu identiknya siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi pecicilan, mata keranjang, jelalatan identiknya bapak-bapak. Wah, ada juga ibu-ibu pecicilan ya, teman saya, jangan dituduh Pak ya. Ya, dosanya laki-laki itu banyakkan dari mata, kalau dosanya perempuan dari mulut. Ya, yang banyak komplain, comel, bawel. Makanya perempuan itu masuk neraka bukan karena nggak rajin ngaji. Yang rajin ngaji ibu-ibu, rajin sholawatan ibu-ibu, rajin yasinan ibu-ibu. Tapi kurangnya apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Jadi perempuan itu nerakanya bukan kurang ngaji, kurang sholawat, kurang ibadah, kurang zikir, tapi kurang syukur terhadap suami. Itu hadis loh. Jadi kalau suaminya baik 5 tahun, ternyata sebulan ini agak nggak baik, maka yang diingat adalah keburukannya selama sebulan, padahal habis PHK. Kebaikan 5 tahun hilang. Ya, tapi insya Allah ini wanita solihah semua ya. Insya Allah, saking solehahnya sholat duhur jam 11. Insya Allah. Jadi iya karena ibadah itu ada wajib, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara isti'anah itu tidak wajib hukumnya, makanya didahulukan yang wajib, muqaddamun alal ibadah wa ta'khirun alal isti'anah. Iyyaka na'budu, makanya barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, jadi ada tingkatan melakukan ketaatan itu, melakukan fardu-fardunya dulu, lalu meninggalkan muharramat. Tingkatannya lebih berat meninggalkan yang haram. Maka ada Syekh Yazid Al-Bustami itu, Pak, saking hati-hatinya, ada kitab tasawuf. Beliau tuh beli roti 21 provinsi. Saya asumsikan di Jogja bawa roti, bawa orang Jogja itu, saya kan orang Jogja. Apa itu? Yang dari Patok itu? Bakpia. Sampai di Tangerang, Pak.
dimakan, ternyata ada semut 2 itu. Sama saya Yazid itu, astagfirullah, ini semut Jogja ini. Pasti anak istrinya nyari ini. Walaupun di sini banyak semut ditaruh itu kayak semut, tapi dia subhanallah saking tasawufnya dibalikin ke Jogja itu. Semutnya itu. Karena dia tidak pengen, pasti ini anaknya nyari, pasti suaminya, istrinya, kalau cewek cowok bedain semut laki perempuan bisa tahu nggak Pak? Nggak bisa ya? Ya, ada itu caranya Pak. Ba'udah itu ada caranya, nanti ilmunya dikasih tahu. Ya, akhirnya dia balik ke Jogja, hanya balikin semut 2 tadi Pak. Saking tidak pengen zalimnya itu Pak. Islam sampai luar biasa begitu. Nah, ada syekh namanya saya lupa. Dia punya tetangga orang Yahudi, rumahnya di bawah. Nah, ternyata itu subhanallah, itu kamar mandinya itu bocor ke rumahnya syekh itu. Sudah bertahun-tahun, amdalnya tidak bagus. Suatu saat datang saya karena sakit, itu Yahudinya berkunjung. Lalu ternyata anaknya lagi BAB, nyiram dari itu, brojok, jeber. Itu dari mana Syekh? Dari rumah sampean. Udah berapa hari? Ya selama kita jadi tetangga 15 tahun, subhanallah. Jadi 15 tahun itu kamar mandinya, ya kalau kencing masih lumayan, kalau BAB itu ke situ juga. Ini subhanallah, karena akhlaknya itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, Yahudinya masuk Islam. Subhanallah, itu ajaran Islam yang luar biasa. Kalau dia jemur baju Pak, nggak pernah itu di rumput, nggak pernah, karena takut ada binatang yang kelekepan. Kelekepan apaan? Binatang yang ketutup. Akhirnya kalau jemur baju itu di badannya dia. Nah, masanya kalau bajunya 1, kalau banyak gimana gitu ya? Ya pakai hanger lah, pakai hanger itu, jadi nggak pengen menzalimi binatang. Ya, di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati, iyanya harus ada iyyaka na'budu wa iya, karena li'anna bi ghairi iya dhau'us syamsi. Kalau kita bacanya tidak pakai tasdid jadi dhau'us syamsi. Ya. Karena bahasa Arab itu begitu Pak. Hajar aswad. Hajar itu artinya batu. Kalau pakai kaf beda artinya. Ya. Hajaro pindah. Hajar batu. Kajar orang Jawa itu nggak kemana-mana. Ya. Jadi beda dari hajar, jadi hajar sama kajar beda. Ya. Sakaro la taqrabus sholata wa antum sukarosin, artinya teler, mabuk. Nah, jangan deket-deket sholat kalau lagi mabuk. Tapi pakai syakara yashkuru, syukron, terima kasih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur Allah akan tambah. Kalau salah, la in sakartum la azidannakum. Kalau kalian teler Allah tambah. Karena sakaro kalau pakai sin jadi teler. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Nah, sukaro sin. Kalau syakaro jadi terima kasih. Syakoro madinya yashkuru terjadi syukron. Ya. Kalau sukron berarti ente teler. Nah, sukron fi'il masdarnya. Itu hati-hati. Sa sama sya berubah makna. Ya, iyyaka na'budu, kenapa maf'ul didahulukan? Kenapa ibadah karena hukumnya ibadah adalah wajib. Sementara isti'anah memohon pertolongan, ya memohon boleh nggak boleh. Tetapi orang berdoa itu satu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Tapi adabnya memang beramal dulu baru berdoa. Ya, iyyaka na'budu beribadah. Makanya ada dulu satu kisah tawassul bi a'mali sholihah. Ada yang dia masuk ke dalam gua, terus ente punya amal, oh saya itu orang birrul walidain. Ya Allah, kalau keterima buka pintunya, boleh. Satunya dan sampai baru kebuka. Ini tawassul bil a'mali sholihah. Jadi ada yang sampai doanya itu biasanya kita baca baca satu asmaul husna itu untuk banyak doa. Tapi ada yang saking takdimnya satu asmaul husna full itu baru untuk satu permintaan Pak. Ar-Rahman,
Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, As-Sabur, pakai sampai As-Sabur. Ya Allah, minta istri yang solihah. Dari Asmaul Husna, dari satu lagi sampai As-Sabur, baru minta ya Allah anak yang taat. Terus sampai segitu, sampai seterusnya. Nah, kalau kita kan baca Yasin sekali mintanya 200. Nah, itu. Nasta'innya banyak, nak budunya sedikit. Nah, itu namanya prinsip ekonomi ya. Ya, jadi kerja dikit gaji banyak. Apaan itu kerja gaji banyak? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini agak singkat-singkat aja. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam Al-Qur'an kata hidayah itu terulang paling banyak. Kalau Bapak ditanya yang paling banyak diminta apa Pak dalam hidup ini? Sehat, duit, sukses, apa Pak paling banyak diminta secara spesifik? Sehat, terus rezeki, terus ampunan, terus hidayah. Ya. Ya, hidayah ada ya, kameramen ya. Ya. Kita ternyata yang paling banyak kita minta itu adalah nomor satu spesifik adalah hidayah. Di mana posisinya? 17 kali minimal kita minta sehari semalam di lafadz ihdinas siratal mustaqim. Ya. Terus di antara dua sujud kita berdoa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahdininya dulu kita hitung, tambah. Berarti kita rukuk antara dua rukuk berapa kali? Ya 17 juga. Kali 2 berarti. Berapa berarti? 17 kali 2 berapa? 3. Tambah di subuh. Saya yang pakai atau enggak pakai terserah. Minimal 17 kali 2. Yang subuh tambah Allahumma hdina fi man hadait. Berarti 35. Minimal kita. Belum di qobliyah, belum di ba'diyah, belum di tarawih, belum di jumatan, belum di sebagainya. Kita meminta hidayah itu paling banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi lafadz hidayah dalam Al-Qur'an itu kalau mustaqnya, derivasinya itu lafadznya itu terulang sampai 307 kali dalam Mu'jam Al-Mufahros. Dari 37 kalimat itu bentuknya kalau secara global cuman ada 6. Ada yang madhi, mudhari, masdar, af'alu tafdhil dan sebagainya. Tapi kalau diperinci lagi lebih tafsil itu ada 22. Yang paling banyak itu yahdi. Wallahu la yahdi, innallaha la yahdi. Itu 50 kali. Terus yang kedua al-huda. Al-huda itu dalam muqaddimah aja MC itu bisa 3 kali. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini dalam Al-Qur'an terulang 3 kali. Di surat At-Taubah, di juz 27 surat Muhammad, di surat Al-Fat, dan di surat Shaf. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Terus yang amar itu cuman ada 2. Amar itu perintah. Satu di Al-Fatihah yang kita baca setiap hari dalam sholat, dan di surat Shad. Tentang kisahnya innahu tis'un Nabi Dawud, wahdina ila sawa'is sirat. Dia terulang 2 kali. Amar dalam Al-Qur'an ini bimana asabat. Bimana pengokohan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini saya baca satu tafsirnya lagi. Jadi anwa'ul hidayah wa hidayatullah al-insan ala dzurubin ay ala anwa'in. Jadi mungkin kita sering dengar selama ini macam-macamnya, cuman itu diambil dari apa? Ini Imam Amar-Rahi ini. Mungkin kita pernah baca, pernah dengar, tapi nanti kalau pengen buka lagi di tafsir Mar-Rahi. Jadi macam-macam ini dzurub atau anwa'nya hidayah itu. Hidayatul ilham. Yang pertama adalah al-ilham. Wa takunu litifli mungdhu waladatihi. Anak kecil ketika dia haus, ketika dia lapar, ketika dia ngompol, nangis, itu emaknya ngajarin apa enggak? Nah,
mak mau nyetrika, nanti kalau lapar nangis, kalau ngompol nangis, kalau nanti gigit semut nangis ya nak, ibu nyetrika dulu. Akhirnya dia nggak nangis, digigit anjing. Lah maknya ngomongnya digigit semut doang gitu kan. Itu nggak usah diajari karena hidayatul ilham litif limun fawa. Ini kalau dia punya, jadi anak kecil dia nangis, capek nangis, terus sakit nangis, itu hidayatul ilham, nggak usah diajarin. Mau anaknya orang kafir, anaknya Obama, anaknya jenderal, anaknya tukang semir, anaknya tukang ojek, sama aja. 3 menit lagi ya dicepetin, nggak terasa gitu. Ya, yang kedua hidayatul hawas. Hidayatul hawas ini wahatani al hidayatani yastariku fi ma'al insan wal hayawan al ajam. Ini binatang sama manusia sama diberi. Ya, contoh. Tetapi yang hebatnya yang hewan itu lebih hebat daripada manusia. Contoh kodok, Pak. Kodok di situ, di air. Terus kita kaki masuk. Kodok lari apa enggak? Lari. Tapi kalau di masjid tidur, ada orang masuk, bangun apa enggak? Enggak bangun. Jadi telinganya sama-sama mendengar, tetapi hidayatul hawasnya kodok lebih hebat dari penciuman. Penciuman anjing itu lebih hebat daripada penciuman manusia. Anjing itu jarak 2 kilo. Kalau temannya lagi bercinta, dia tuh, oh teman saya apel ternyata di Royal 1 ya, Royal 2, itu ngerti Pak. Kalau kita tetangga goreng apa nggak tahu Pak, goreng jengkol kayaknya baunya, ternyata bukan bau jengkol tetangga, jengkol suami gitu kan. Ternyata hawasnya lebih hebat, hawasnya binatang. Lalu yang ketiga hidayatul adyan wa syara'i, hidayah agama. Bapak ke masjid, sholat subuh berjamaah lebih baik, khairun minad dunya wa ma fiha, dan seterusnya, itu hidayah agama. Lalu yang keempat, yang ketiga ya hidayatul akal, yang keempat, yang ketiga akal. Menurut, tidak semua yang dibenarkan mata dibenarkan akal. Ibu-ibu kalau melihat rel kereta itu dilihat ke depan itu kayaknya makin luas makin nyempit Pak. Laut itu kalau dilihat kayaknya nempel langit apa makin menjauh. Jadi kebenaran mata ternyata tidak ilmiah. Karena ketika melihat laut kayaknya nempel sama langit. Ketika lihat kereta pasti kayaknya nubruk. Tapi kalau Anda sampai Surabaya nggak bakal nubruk kereta. Nah, kebenaran mata tidak mutlak benar. Jadi kalau ibu lihat orang boncengan, kayaknya suami saya diboncengin siapa ya? Udah marah-marah, lihat dulu. Istrinya diboncengin, tiap hari ganti-ganti orang. Grab, itu Grab. Jangan marah dulu ya. Ya, hidayatul akal. Terus hidayatul adyan wa syara'i, yang keempat hidayah agama dan syariat. Kebenaran akal dibimbing wahyu. Contoh, Bapak kalau beli rokok 100.000, buah yang 100.000 beli rokok 21. Dikembaliinnya ternyata dikira uangnya, dikembalinya sama ininya jadi rokoknya 20. Dikira uangnya 10.000. Dikembaliinnya ternyata kurang. Bapak balik apa lagi? Balik ke warung nggak? Balik. Kalau ternyata kebanyakan 10.000, Bapak beli rokok setengah, ternyata dikembaliin 90.000. Jadi katarak itu tukangnya. Dikirain uang 100.000. Bapak balik apa enggak? Enggak balik, salah sendiri jadi tukang rokok geblek gitu kan. Jadi pembenaran akal dia. Kalau kurang dia mencak-mencak, giliran kelebihan dia, saya kan enggak minta. Nah, gitu kan. Tapi yang terakhir hidayatut taufik. Wa hunaka nau akhir minal hidayah wa huwa al-ma'unah wa taufik lisairi fi tariqil khair. Hidayah, Bapak tahu kalau sholat tahajud itu pahalanya banyak, tahu? Tahu. Baca Quran itu per hurufnya 10 kali lipat, tahu? Tahu. Penghafal Quran itu mensyafaati 10 sampai 70, tahu? Tahu. Bapak udah ngapalin Quran? Belum. Ya. Jadi hidayatul dinnya udah dapat. Tapi hidayatul taufik wal ma'unah fi tariqil khairnya belum dapat. Ibu-ibu tahu kalau marah-marah sama suami itu dosa, tahu? Tahu. Tapi sering marah-marah apa enggak? Ya. Bapak-bapak tahu kalau bohong sama istri dosa, tahu? Tahu. Tapi pernah bohong apa sering? Sering. Ya, ngaku aja Pak. Nggak ditangkap kali ini. Ya. Insya Allah. Jadi ternyata tadi hidayah saya ulangi. Ya. Hidayatul ilham ini diberikan kepada bayi, hawas, binatang manusia. Yang ketiga akal. Yang keempat adalah al-adyan wasyara'i, dan yang kelima adalah at-taufiq wal ma'una fi tariqil khairi. Ya, itu aja 7 us jadi kuis ya. Ya, insyaallah demikian
Ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Tafadhol Ustaz.